Ketiga, fase Mandala terintegrasi Maret 1962, September 1962. Penunjukan Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dilatar belakangi oleh pertimbangan militer. Ia merupakan sosok perwira militer pendiam dan tidak ambisius, sehingga dipercaya mampu mengendalikan operasi militer skala besar. Karakter Mayor Jenderal Soeharto dinilai tepat untuk melaksanakan kampanye militer prestisius bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana diakui Jenderal Nasution, Presiden Soekarno menghargai Mayor Jenderal Soeharto sebagai komandan menonjol dalam TNI. Dan oleh karenanya, Presiden tidak ragu-ragu menerima usulan Jenderal Nasution mengangkat Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Setelah ditunjuk sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, Mayor Jenderal Soeharto segera melakukan konsolidasi internal, pemetaan internal, eksternal, dan merumuskan strategi militer pembebasan Irian Barat. Konsolidasi militer dilakukan dengan mengintegrasikan semua komponen Mandala yang terdiri dari Angkatan Darat Mandala, Angkatan Laut Mandala, Angkatan Udara Mandala, Kepolisian Negara, Pertahanan Udara Gabungan dan Pengerahan Cadangan Nasional, Perhubungan Laut dan Perhubungan Udara atau GIA, Garuda Indonesia Airways. Pembebasan Irian Barat dilakukan dalam 3 tahapan strategi. Pertama, strategi infiltrasi untuk membentuk kantong-kantong atau daerah bebas de facto di Irian Barat, sehingga bisa menjadi bargaining yang baik dalam diplomasi. Strategi tersebut dimaksudkan untuk 1. Membentuk pancangan kaki atau beachhead bagi serangan terbuka pasukan besar yang akan didaratkan. 2. Memecah belah pasukan Belanda ke dalam arena pertempuran-pertempuran kecil dalam titik yang banyak. Dan 3. Menyiapkan instrumen bargaining diplomasi yang kuat bahwa Belanda tidak benar-benar menguasai semua wilayah Irian Barat. Berdasarkan pemetaan kekuatan dan fasilitas militer yang ada, strategi ini akan berhasil dilakukan sampai akhir tahun 1962 dengan memasukkan 10 kompi pasukan. Kedua, tahap eksploitasi merupakan tahap serangan terbuka ke induk pasukan Belanda di Biak dan menduduki semua pos pertahanan di Irian Barat. Tahap ini diperkirakan bisa dilakukan pada tahun 1963. Ketiga, tahap konsolidasi untuk mengkonsolidasikan kekuasaan RI di Irian Barat. Tahap ini dilakukan pada tahun 1964. Mengingat Mayor Jenderal Soeharto hanya diberi waktu 7 bulan untuk menyiapkan operasi militer pembebasan Irian Barat agar bendera merah putih sudah bisa berkibar di Irian Barat pada tanggal 17 Agustus 1962, maka penetapan jadwal melampaui tenggat disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Pertama, tenggat tersebut menggambarkan peluang sebenarnya dari sudut strategi militer. Kedua, merupakan strategi untuk mengaburkan rencana RI bagi Belanda. Karena faktanya, hari H serangan besar ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 1962 atau jauh dari asumsi kesiapan pasukan. Ketiga, merupakan gambaran real kondisi existing dan oleh karena itu dilakukan percepatan persiapan sehingga hari H dapat dilaksanakan sebelum tenggat tanggal 17 Agustus 1962. Terlepas dari teka-teki estimasi kesiapan pasukan, faktanya Komando Mandala telah melakukan operasi infiltrasi militer sejak 1 Maret 1962 atau kurang 2 bulan setelah Mayor Jenderal Soeharto dilantik sebagai Panglima Kola.
hingga hari H tanggal 12 Agustus 1962 tidak kurang 17 kali operasi infiltrasi baik dari unsur Angkatan Darat Mandala, Angkatan Laut Mandala, dan Angkatan Udara Mandala telah dilaksanakan. Fasilitas-fasilitas militer yang memungkinkan terbukanya pangkalan depan juga telah direhabilitasi dengan cepat. Untuk mempercepat dan menjamin efektivitas infiltrasi, Mayor Jenderal Soeharto mengirimkan pasukan para yang antara lain RPKAD dan PGT. Hal ini mengundang kritik banyak pihak, namun dengan menggunakan pasukan inilah mitos bahwa hutan lebat Irian Barat tidak bisa dipergunakan penerjunan bagi pasukan para menjadi terpatahkan. Keberhasilan infiltrasi pasukan para selain dengan mengirimkan pasukan terlatih juga dilakukan dengan terbang rendah sehingga tidak terpantau radar Belanda. Penggunaan pasukan khusus RPKAD dan PGT juga dimaksudkan sebagai strategi untuk secara efektif mengikat musuh atau pasukan Belanda supaya kekuatannya terpecah-pecah dan memaksa menggunakan pasukan cadangan Belanda menghadapi infiltran sehingga induk pasukan menjadi lemah. Pada tanggal 20 Juli 1962, hari H Operasi Jaya Wijaya, sebuah serangan besar ke sasaran utama Biak dan Hollandia Jayapura telah ditetapkan. Pada tanggal 23 Juli 1962, kapal selam pembawa pasukan RPKAD sudah berada di antara Hollandia dan Biak. Tanggal 2 Agustus 1962, konvoi Angkatan Tugas Amfibi 17 atau ATA 17 telah berada di titik kumpul 1 atau TK1 Teluk Peleng, dan pada tanggal 17 Agustus 1962 menuju titik kumpul 2 atau TK1 Utara Morotai. Pada tanggal 8 Agustus 1962, ATA 17 telah bergerak menuju Biak untuk memulai serangan besar pada hari H. Iring-iringan tersebut dipantau oleh kapal selam dan pesawat pengintai U-2 Amerika Serikat yang akhirnya meyakini Indonesia dalam kondisi siap tempur. Pada saat pasukan Indonesia berada dalam kondisi siap tempur inilah tanggal 15 Agustus 1962, 2 hari sebelum tenggat 17 Agustus 1962, telah dicapai kesepakatan New York yang pada intinya Belanda menyerahkan wilayah Irian Barat melalui penguasa sementara PBB. Latar belakang dicapainya kesepakatan New York dapat dilihat dari aspek politis maupun militer. 1. Secara militer, Panglima Komando Mandala Maijen Soeharto berhasil melakukan infiltrasi dan mobilisasi kekuatannya untuk siap menjepit Belanda dari semua sudut, baik dari utara, laut, dan satuan-satuan kecil darat sebelum nantinya terjadi serangan besar dilaksanakan. Selain strategi dan taktik militer telah diperhitungkan dengan cermat, tambahan peralatan militer, khususnya kedatangan kapal-kapal selam yang dibeli dari Uni Soviet, merupakan ancaman serius bagi kekuatan Angkatan Laut Belanda. Terlepas apakah nantinya mampu memenangkan pertempuran selama 5 hari sebagaimana diproyeksikan Mayor Jenderal Soeharto. Hal yang pasti adalah jatuhnya korban skala besar pada kedua belah pihak. Mayor Jenderal Soeharto merupakan perancang strategis sekaligus eksekutor lapangan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang telah memaksa Belanda kehilangan muka dan angkat kaki dari Indonesia. Merupakan pilihan rasional bagi Belanda untuk menyerah kalah di meja perundingan sebelum nantinya kehilangan banyak pasukan dan citra internasionalnya untuk kedua kali. Kesiapan militer telah menjadi alat bargaining diplomasi yang sangat kuat bagi Indonesia dalam menghadapi Belanda di meja perundingan. 2. Penguasaan Belanda atas Irian Barat tidak memiliki pijakan moral kuat setelah
kolonialisasi bukan lagi pilihan populer dalam percaturan internasional. Pihak Indonesia berangkat ke medan perang dengan spirit menggelora untuk mengambil kembali haknya yang dirampas. Perbedaan spirit pasukan itu akan menggiring Belanda cepat atau lambat menelan kekalahan militer dari Indonesia dan kehilangan pijakannya di tanah Irian Barat. Belantara Irian Barat merupakan kawasan gerilya di mana pasukan Indonesia memiliki ketangguhan lebih baik jika dibandingkan dengan pasukan Belanda. 3. Secara politis, Belanda tidak lagi memperoleh dukungan Amerika Serikat untuk terus melaksanakan agenda kolonialisasinya, apalagi dengan menggunakan kekuatan militer. Bagi Amerika Serikat, mendukung Belanda tidak lagi memiliki pijakan moral dan bukan pilihan strategis karena justru akan menambah lawan dalam konfrontasi Perang Dingin. Amerika Serikat belajar dari kasus pengabaiannya terhadap permintaan kerjasama persenjataan dari Indonesia yang pada akhirnya justru membuka ruang masuknya peralatan militer dari blok komunis Uni Soviet. Terlepas dari aspek-aspek politis, kesiapan operasi militer Komando Mandala merupakan faktor utama penyerahan Irian Barat oleh Belanda. Kesiapan operasi militer itu sendiri tidak lepas dari faktor-faktor berikut. 1. Ketegasan Mayor Jenderal Soeharto menetralisasi operasi Mandala dari tarik ulur politik yang tidak sejalan dengan segi-segi taktis kemiliteran. Hal itu ditunjukkan ketika Muhammad Yamin memintanya agar segera menenggelamkan kapal-kapal Belanda untuk tujuan bargaining diplomasi. Permintaan itu secara tegas ditolak karena menurutnya sikap tergesa-gesa justru akan memporak-porandakan persiapan militer yang waktu itu hampir matang. 2. Kejelian Mayor Jenderal Soeharto melakukan pemetaan kekuatan, kelemahan militer Indonesia maupun Belanda, serta potensi-potensi pendukung di Irian Barat yang bisa dimobilisasi mendukung operasi militer Indonesia. Ia mempersiapkan operasi militer dengan penuh perhitungan dan menghindari optimisme berlebihan. Ia juga tidak menutup-nutupi aspek-aspek kelemahan kekuatan dan strategi militer Indonesia hanya untuk membuat Presiden Soekarno senang. Hal itu ditunjukkan ketika ia meminta kewenangan mengintegrasikan seluruh kekuatan militer dalam satu komando Mandala untuk mempermudah koordinasi sekaligus penyiapan sarana prasarana pendukung operasi militer yang berada di garis depan. Ia juga berterus terang dalam hal kekurangan pasokan persenjataan dan peralatan perang. Atas kejujuran yang didasarkan pada pertimbangan segi taktis kemiliteran itu, Presiden Soekarno tidak ragu memberikan dukungan pada tindakannya. 3. Kemampuan Mayor Jenderal Soeharto mengeksploitasi titik lemah lawan seperti halnya strategi mengelabui radar Belanda dengan terbang rendah menggunakan pesawat C-47 Dakota pada saat penyusupan pasukan para. Begitu pula penggunaan pasukan khusus RPKAD yang disusupkan dengan menerjunkannya melalui belantara Irian Barat. Strategi itu telah memungkinkan infiltrasi pasukan pendahulu melalui udara dapat dilakukan secara efektif. Begitu pula dengan kemampuan pasukan yang diturunkan sebagai pasukan khusus RPKAD lebih menjamin keberhasilan. Sebagai pasukan khusus, RPKAD lebih menjamin keberhasilan dalam mengikat dan menarik keluar cadangan induk pasukan Belanda ke dalam titik-titik kecil pertempuran. Strategi ini mirip dengan penggunaan airborne atau pasukan para yang diterjunkan sebagai pasukan pendahulu dengan misi mematikan meriam pertahanan udara dan bunker-bunker pertahanan Jerman sebelum akhirnya dilakukan serangan besar melalui pantai Normandia, Prancis. 4. Kemampuan Mayor Jenderal Soeharto dalam waktu cepat dapat mempersiapkan serangan militer terintegrasi dari darat, laut, dan udara, baik dari garis depan untuk serangan serentak maupun dari garis belakang oleh satuan-satuan infiltran. Kesiapan serangan itu menyebabkan Belanda terkepung dari berbagai sudut.
cepat atau lambat, kekalahan Belanda sudah di ambang pintu dengan korban yang diprediksikan akan sangat banyak. Sementara itu, mendatangkan pasukan bantuan sangat kecil kemungkinannya karena berada dalam jarak yang jauh dari negaranya. Empat, fase konsolidasi pasca September 1962 merupakan fase konsolidasi kekuasaan pemerintah RI di Irian Barat dalam bentuk konsolidasi pasukan untuk memantapkan kendali teritorial di wilayah Irian Barat. Selain itu juga disiapkan operasi Braja Musti sebagai antisipasi pengingkaran pemerintah Belanda terhadap perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, pemerintah Belanda selalu mengingkari hasil perjanjian yang telah disepakati dengan pihak Indonesia. Pada fase ini, juga menjalankan misi mengawal pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau PEPERA, di mana rakyat Irian Barat dari Sorong hingga Merauke memilih bergabung dengan Indonesia. Hasil PEPERA menjadi dasar lahirnya resolusi PBB yang menyatakan bahwa secara de facto maupun de jure Irian Barat menjadi bagian wilayah Indonesia.